Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Fadlullah dengan NIM 210304036. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah fisika komputer, yaitu membuat proposal dengan tema deep learning sama computer vision. Pada kali ini saya mengambil judul penggunaan Convolutional Neural Network atau CNN dalam klasifikasi penyakit pada tanaman apel. Selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu latar belakangnya. Yang pertama, tanaman apel merupakan salah satu komoditas pertanian bernilai tinggi dengan permintaan yang terus meningkat secara global. Namun, produktivitas tanaman apel seringkali terganggu oleh berbagai jenis penyakit seperti apple scab, black rot, dan cedar apple rust. Penyakit ini tidak hanya menurunkan kualitas buah, tetapi juga menyebabkan kerugian yang signifikan bagi petani dan industri agrikultur. Nah, metode yang sering digunakan dalam mendeteksi penyakit ini yaitu biasanya mengandalkan pengamatan visual oleh ahli atau petani berpengalaman. Meskipun metode ini cukup efektif, namun memiliki sejumlah kekurangan, seperti yang pertama, keterbatasan waktu, yaitu dibutuhkannya waktu yang lama untuk menginspeksi secara manual. Dan yang kedua, biaya tinggi, membutuhkan tenaga ahli yang mahal. Yang ketiga, subjektivitas, itu bergantung pada pengalaman dan keterampilan individu yang dapat menghasilkan hasil yang tidak konsisten. Teknologi deep learning ini, khususnya CNN, telah terbukti sebagai solusi inovatif untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan penyakit tanaman dengan cepat dan akurat. CNN juga mampu mengenali pola visual kompleks dalam citra tanaman apel secara bercak atau kerusakan pada daun dan buah, yang menjadi indikasi adanya penyakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan model CNN yang dikombinasikan dengan teknik pre-processing data, seperti segmentasi gambar dan argumentasi data, guna meningkatkan akurasi dalam klasifikasi penyakit tanaman apel. Dengan demikian, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung sektor pertanian berbasis teknologi. Lanjut ke rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang tadi saya jelaskan, ada juga ditemukannya rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana sih penerapan model CNN untuk mendeteksi data dan mengklasifikasi penyakit pada tanaman apel. Yang kedua, sejauh mana teknik pre-processing data seperti segmentasi dan argumentasi gambar dapat meningkatkan performa model CNN. Yang ketiga, ada apa saja sih matriks evaluasi yang paling efektif untuk mengukur keberhasilan model dalam klasifikasi penyakit tanaman apel. Lanjut ke tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui penerapan model CNN pada sistem deteksi penyakit apel. Yang kedua yaitu untuk mengetahui akurasi dari sistem yang mendeteksi penyakit apel dengan menggunakan metode CNN. Manfaatnya apa sih? Yang pertama yaitu pada manfaat penelitian ini, yang pertama, membantu petani dalam mendeteksi penyakit tanaman apel secara cepat dan akurat. Yang kedua, mengurangi kerugian ekonomi akibat keterlambatan diagnosis penyakit. Dan yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor pertanian. Lanjut ke tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka ada hasil penelitian terdahulu dan landasan teori. Pada hasil penelitian terdahulu saya mengambil ada 6 jurnal. Yang pertama yaitu jurnal dari penelitian yang dilakukan oleh Musa pada tahun 2023 dengan judul Pembelajaran Mendalam Pengklasifikasi Ekspresi Wajah dengan model arsitektur exception pada metode CNN. Nah, pada penelitian ini, tantangan utama yang ditemukan pada klasifikasi ekspresinya yaitu jejak yang mempengaruhi oleh konteks budaya dan keterbatasan data. Penelitian ini merekomendasikan optimalisasi pencahayaan dan penambahan dataset kategori jejak untuk meningkatkan akurasi di masa depan. Yang kedua ada dari penelitian Ulhaq pada tahun 2023 yaitu dengan judul pengenalan ekspresi wajah secara real time menggunakan metode SST MobileNet berbasis Android.
Nah, penelitian ini hasilnya yaitu menunjukkan akurasi 51%. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan jumlah data latih untuk meningkatkan akurasi dan performa model. Selanjutnya dari Setiawan tahun 2022 dengan judul perancangan deteksi emosi manusia berdasarkan ekspresi wajah menggunakan algoritma FJJ16. Nah, metode ini mencakup tahapan problem scoping, data acquisition, data exploration, modeling, evaluation, dan deployment. Selanjutnya ada penelitian dari Tiara Sari dan Haryat ini pada tahun 2021 dengan judul penerapan convolutional neural network deep learning dalam pendeteksi citra biji jagung kering. Nah, pada penelitian ini menggunakan metode CNN untuk mendeteksi citra biji jagung. Nah, modelnya itu dikembangkan menghasilkan akurasi sebesar 90,296% dan mampu mendeteksi biji jagung dari berbagai sudut dan ukuran menggunakan citra kamera smartphone. Selanjutnya dari Ramadan tahun 2020 dengan judul optimasi akurasi metode convolutional network atau CNN untuk identifikasi jenis sampah. Nah, pada penelitian yang dilakukan oleh Ramadan, akurasinya meningkat dari 67,6% menjadi 91,2%. Nah, optimasi pada arsitektur CNN diperlukan untuk meningkatkan akurasi dan performa model. Jadi pada penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani, optimasinya yang dilakukannya sangat benar-benar dilakukan. Hanya dari Rohim dan Sari pada tahun 2024 dengan judul Convolutional Neural Network untuk pengklasifikasian citra makanan tradisional. Nah, pada penelitian dilakukan oleh Rohim dan Asri, modelnya mencapai presisi 73%, recall 69%, dan advance score 69%. Variasi sudut pandang citra disarankan untuk meningkatkan akurasi dan performa model. Penelitian selanjutnya dari Patel tahun 2022 dengan judul Apple Life Disease Detection Using ResNet. Penelitian ini menggunakan arsitektur ResNet pada CNN untuk mendeteksi 4 jenis penyakit dengan menggunakan dataset Plant Village. Nah, Plant Village sendiri yaitu platform yang digunakan untuk mengambil dataset secara publik. Model yang dilakukan oleh Patel tahun 2022 mencapai akurasi yang tinggi hingga 95% dalam mengidentifikasi penyakit seperti apple scab dan powdery mildew. Selanjutnya lanjut ke landasan teori. Yang pertama ada convolutional neural network atau CNN. CNN sendiri adalah salah satu jenis jaringan saraf dalam deep learning yang dirancang untuk memproses data berbentuk grid seperti gambar. CNN juga bekerja dengan cara mengekstrak fitur dari gambar melalui lapisan konvolusi sehingga dapat mengenali pola-pola penting seperti warna, bentuk, dan tekstur yang relevan untuk tugas klasifikasi. Pada CNN juga mempunyai komponen. Yang pertama yaitu lapisan konvolusi, yaitu convolution liner. Yang kedua ada lapisan pooling layer. Yang ketiga yaitu lapisan pooling connected. Nah, pada lapisan ketiga ini, lapisan yang terakhir yaitu menghubungkan semua neuron untuk menghasilkan partisi akhir dalam bentuk klasifikasi. Jadi lapisan fully connected itu menghubungkan dari kedua lapisan sebelumnya yaitu lapisan konvolusi dan lapisan pooling. Selanjutnya yaitu arsitektur CNN. CNN juga mempunyai berbagai model. Yang pertama ada model exception yaitu sebuah arsitektur yang berbasis pada konsep deep-wise separable convolution memungkinkan pengurangan parameter tanpa mengurangi akurasi model. Yang kedua ada FJJ16 model CNN yang terdiri dari 16 lapisan. Dirancang untuk klasifikasi pada gambar beresolusi tinggi seperti dataset FAIR 2013 untuk deteksi emosi manusia. Jadi FAIR 2013 ini juga termasuk platform dataset yang mempunyai resolusi gambar yang tinggi. Selanjutnya yaitu ada MobileNet yang dirancang untuk perangkat dengan sumber daya terbatas seperti HP atau smartphone. MobileNet juga menggunakan deep-wise separable convolution untuk mempercepat pemrosesan gambar tanpa kehilangan akurasi. Jadi deep-wise separable convolution itu cara untuk mempercepat pemrosesan gambar tanpa kehilangan akurasi. Selanjutnya ada klasifikasi citra. Untuk klasifikasi citra adalah proses mengidentifikasi kategori suatu gambar
berdasarkan fitur-fitur yang diekstraksi dari data visual. Nah, biasanya ada tahapannya. Yang pertama yaitu pre-processing, yang kedua ada ekstraksi fitur dan klasifikasi. Pada pre-processing meliputi normalisasi, racing, dan augmentasi data untuk meningkatkan generalisasi model. Selanjutnya ada ekstraksi fitur. CNN secara otomatis mengekstrak fitur dari gambar seperti tepi, sudut, atau pola tertentu. Dan juga yaitu yang ketiga klasifikasi. Hasil dari fitur yang diekstraksi oleh CNN diproses oleh lapisan fully connected, yaitu untuk menghubungkan dari kategori gambar. Yang keempat ada dataset untuk pelatihan CNN. Dataset yang kemungkinan saya ambil itu dari Plainview dan juga FAIR 2013. Untuk Plainview lebih ke popularitasnya tinggi, dan untuk FAIR 2013 datasetnya beresolusi tinggi pada gambar. Selanjutnya ada evaluasi model CNN. Pada evaluasinya yang pertama akurasi, presisi, recall, dan event. Akurasinya yaitu rasio prediksi yang benar-benar terhadap total prediksi, dan untuk presisi mengukur akurasi prediksi positif yang benar. Recall-nya yaitu mengukur kemampuan model mendeteksi seluruh kasus positif, dan untuk event score-nya yaitu rata-rata harmonis antara presisi dan recall berguna untuk mengukur keseimbangan model. Event score sendiri yaitu menghubungkan antara presisi dan recall untuk keseimbangan modelnya. Lanjut ke metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian, yaitu dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi literatur untuk memahami dan menganalisis penggunaan convolutional neural network atau CNN dalam klasifikasi penyakit pada tanaman apel. Penelitian ini mengumpulkan data dari 5 jurnal ilmiah yang relevan dan berkualitas tinggi. Selanjutnya ada seleksi jurnal. Dalam penelitian ini, kriteria seleksi mencakup penelitian yang menggunakan CNN sebagai metode utama untuk klasifikasi penyakit tanaman, terus yang melibatkan gambar daun atau buah apel, serta artikel yang mencantumkan matriks evaluasi akurasi model. Yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Pada teknik pengumpulan data, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan sistematis untuk memastikan bahwa literatur yang relevan dan berkualitas tinggi dikaji secara komprehensif. Gitu. Selanjutnya ada yang paling penting yaitu pre-processing data. Setelah pengumpulan data, pre-processing data adalah tahap krusial dalam penerapan CNN untuk klasifikasi penyakit pada tanaman apel. Tahap ini bertujuan untuk memastikan gambar input memiliki kualitas optimal, sehingga model dapat mengekstraksi fitur penting dengan lebih efektif. Setiap pixel dalam gambar dibagi dengan nilai maksimum, misalnya 255 pixel untuk gambar 8 bit, sehingga nilai pixel terletak dalam rentang yang diinginkan. Nah, proses ini membuat distribusi data lebih konsisten dan mempermudah jaringan dalam mengenali pola. Selanjutnya yaitu augmentasi data membantu meningkatkan jumlah sampel. Jadi augmentasi data yaitu mencegah overfitting dan meningkatkan generalisasi model. Augmentasi data juga biasanya dilakukan secara acak selama proses pelatihan menggunakan pustaka seperti TensorFlow atau PyTorch untuk memastikan variasi data input. TensorFlow atau PyTorch juga termasuk platform untuk mencari dataset. Augmentasi data membantu meningkatkan jumlah sampel pelatihan secara artifisial. Yang selanjutnya yaitu memisahkan area gambar yang relevan, misalnya daun atau buah apel yang terinfeksi dari latar belakang, mengurangi noise yang dapat mengganggu kinerja model. Segmentasi memungkinkan CNN untuk fokus pada area yang paling informatif dalam gambar, mengurangi distraksi dari latar belakang yang relevan. Teknik seperti histogram equalization digunakan untuk mendistribusikan intensitas pixel sehingga gambar lebih jelas dan kontras antara area lebih terlihat. Fitur-fitur gambar diperhalus atau dipertajam dengan filter tertentu seperti Gaussian blur untuk menghilangkan noise atau sharpening filter untuk menonjolkan tepi objek. Menggunakan metode color kontensi untuk menyesuaikan warna sehingga terlihat konsisten di seluruh dataset. Salah satu metode yang paling populer atau teknik yang paling populer yaitu
Gray-Word assumption yang mengasumsikan bahwa rata-rata warna dari objek dalam sebuah gambar adalah abu-abu netral. Jadi ketika kita menggunakan dataset yang rata-rata warnanya itu tidak beragam atau pencahayaannya tidak beragam, maka menggunakan Gray-Word assumption sangat-sangatlah pas. Yang selanjutnya itu cropping dapat dilakukan secara manual atau otomatis berdasarkan deteksi area yang mengandung informasi penyakit. Jadi cropping ini dilakukan ketika kita mengambil data set yang kita ambil yaitu di mana area yang terdapat informasi bahwa area tersebut yaitu area penyakit. Nah, dengan menerapkan langkah-langkah preprocessing yang lengkap, penelitian dapat memastikan bahwa data yang dimasukkan ke model CNN berkualitas tinggi dan sesuai dengan pelatihan. Untuk evaluasinya, evaluasi model dilakukan untuk mengukur kinerja arsitektur CNN dalam mengklasifikasikan penyakit tanaman. Beberapa metrik yang digunakan dalam evaluasi ini meliputi yang pertama yaitu akurasi, yang kedua meliputi precision dan recall, yang ketiga F1 score, dan terakhir convolutional metric. F1 score tersendiri yaitu untuk menghubungkan keseimbangan dari precision dan recall. Halnya itu analisis hasil. Setelah hasil dari penelitian ini dianalisis dengan membandingkan berbagai arsitektur CNN dan metode yang diterapkan pada setiap penelitian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa arsitektur seperti ResNet unggul dalam mengatasi masalah vanishing sederhana, vanishing gradient pada jaringan yang lebih dalam. Sementara arsitektur seperti FGGNet lebih sederhana namun memerlukan lebih banyak parameter komputasi. Nah, analisis ini juga mencakup tantangan yang dihadapi dalam implementasi CNN seperti yang pertama yaitu overfitting. Yang kedua ada keterbatasan dataset. Nah, overfitting sendiri terjadi saat model terlalu cocok dengan data pelatihan tetapi buruk pada data validasi. Solusi yang ditemukan yaitu menggunakan dropout dan data augmentasi. Yang kedua ada keterbatasan dataset yaitu menggunakan transfer learning dengan model pralatih atau misalnya ImageNet seringkali disarankan untuk mengatasi keterbatasan data. Analisis juga membahas solusi inovatif seperti penggabungan CNN dengan teknologi lain misalnya jaringan DNN untuk memahami urutan temporal gejala penyakit atau penggunaan assembly method untuk meningkatkan akurasi klasifikasi. Jadi untuk memahami urutan temporal kita menggunakan jaringan DNN dan untuk meningkatkan akurasi klasifikasi kita menggunakan ensemble method. Dengan metode ini, penelitian bertujuan untuk merangkum praktik terbaik dalam penggunaan CNN dan preprocessing hingga evaluasi serta rekomendasi untuk penelitian lanjutan di bidang klasifikasi penyakit. Kesimpulannya dari saya itu intinya CNN itu benar-benar teknologi yang efektif untuk deteksi penyakit pada tanaman apel. Dengan sistem ini petani lebih cepat lah tahu kalau ada masalah di tanamannya, dan enggak juga cuma menghemat waktu tapi juga bisa membantu sektor pertanian jadi lebih produktif dan modern. Semoga penelitian ini bisa jadi inspirasi untuk inovasi teknologi di bidang pertanian. Sekian dari saya, bila banyak salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.